karena langsung kita disuguhkan dengan kondisi yang katanya industri semen saat ini mengalami oversupply, penurunan permintaan begitu ya. In fact, apakah memang seperti itu? Ya, betul Pak sekali. Kris? Jadi betul sekali memang permintaan akan semen masih bertahan di sekitar level tadi 64-65, sedangkan kita punya kapasitas masih terus bertambah. Nah, itu yang membuat 55 juta ton kurang lebih ya sekarang oversupply-nya. Jadi itu yang membuat pabrikan semen tentunya mengalami satu kompetisi yang sangat dahsyat lah. Sebenarnya kalau kondisi oversupply ini kan bukan hanya terjadi di tahun-tahun ini ya, Bob. Memang industri semen memang sudah mengalaminya dalam beberapa periode tertentu. Nah, pada saat itu perseroan, langkah-langkah perusahaan untuk menyikapi itu seperti apa, Pak Kris? Ya, memang kendalanya adalah waktu semen itu kan asal bangun 3 tahunan, 3-4 tahun. Jadi waktu satu kesempatan kita sudah mendekati gitu, sudah 85-90%. Jadi everybody build the cement plant. Nah, jadi waktu mereka bangun, selama 4-5 tahun, jadi udah jadi kena COVID. Nah, jadi COVID kan datang. Nah, COVID datang kan jeblok. Nah, jadi konsumsi semen. Nah, ini menjadi kendala yang cukup besar dan itu untuk dragging up, kurang lebih sekarang ada 5 tahunan, bertumbuhnya masih slowing down gitu ya. Jadi kayak tahun kemarin kita bertumbuh sekitar 3,6%. 3,6%. Tahun ini ada perkiraan not so bad pasti ya, 3, sampai dengan 6% ya. Ya, jadi 3,6% itu, tapi memang semen kantongnya 0% bertumbuhnya. Yang kencangnya itu semen curah. Oke, semen curah yang lebih itu kan tinggi. artinya infrastruktur. Infrastruktur, yes. Ya kan bangunan apa kayak jalan, dam, construction, kayak gitu-gitu. Oh, berarti bisa Oke, berarti dengan kata lain ada pelemahan atau penurunan permintaan pada bangunan konstruksi misalnya seperti household, perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa, Pak? Memang sudah lama ataukah memang baru sangat terasa sekali penurunannya di tahun-tahun ini? Dalam 3 tahun ini sebetulnya infrastruktur kembali kencang sekali dan ini membuat karena semen kantong itu berkaitan dengan purchasing power. Jadi saya rasa Mbak Maria udah banyak wawancara juga, jadi banyak purchasing power di Indonesia yang melemah. Karena memang salah satunya suku bunga yang tinggi. Karena waktu suku bunga yang tinggi, banyak investor lebih senang taruh uang di bank. Jadi makanya nggak mau spending gitu, mau saving aja gitu ya. Saving. Apalagi ditambah dengan kondisi geopolitik yang kelihatannya sedikit mencemaskan. Jadi waktu people thinking nanti future-nya ini bahaya, biasanya orang lebih cenderung masuk ke safe haven. Jadi deposito, beli emas, makanya agak emas naik. Terus deposito sekarang perbankan yang paling maju dah. Gitu ya. Jadi itu ya kondisi yang ada. Karena kondisi dari switching-nya ini ya, perpindahan ini ya, jadi menyebabkan memang kondisi dari industrinya mengalami seperti ini. Tapi bicara lagi balik tadi soal semen curah, kan di pemerintahan Pak Jokowi ini kan sebenarnya juga banyak digencarkan juga, cukup maksimal lah. Apalagi IKN kita kan juga lagi kejar target nih pembangunan. Seperti apa sebenarnya pembangunan yang dilakukan ini cukup bisa menyerap semen yang memang sudah diproduksi nih, Pak Kris? Nah, saya kasih komposisi ya. Jadi kalau di semen itu industri, kurang lebih 20-an% biasanya semen curah. Biasanya 80% itu semen kantong. Itu kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah mendekati ke angka 30%. 30% semen curah. Jadi memang kelihatannya Pak Jokowi mencoba boost infrastruktur ini. Dan menurut saya ini sangat baik. Karena dengan boostnya infrastruktur sebenarnya kami lagi menanti-nantikan kapan nih domino efeknya. Karena di Indonesia itu biasanya kalau kita udah buka jalan tol, buka airport, buka pelabuhan, biasanya akan timbul kawasan industri, kemudian habis itu kawasan perumahan, properti. Nah, yang ininya yang sedikit melambat. Ya, makanya saya pikir yang dilakukan Pak Jokowi dalam pemerintahannya sangat baik, membuka infrastruktur di mana-mana, sehingga sekarang luar Jawa pun, tadinya luar Jawa itu sekitar 40%, 35-40%. Sekarang sudah hampir 50-50 dengan Jawa konsumsi semen. Oke, berarti sudah ada pemerataan bukan hanya di Jawa sentris saja ya, di luar Jawa pun juga sudah ada begitu. Begitu juga dengan permintaan semen, berarti di INTP pun juga mengalami permintaan yang juga cukup tinggi di kawasan luar Jawa atau seperti apa pada saat ini, Pak? Betul sekali. Jadi sekarang di Jawa kita tetap paling besar, 50-an%, kemudian 20-an% di Sumatera, kemudian ada lagi di Kalimantan, sekitar 10-15%. Kemudian Sulawesi, karena kita baru ambil alih juga Bosowa Maros kan. Nah, ini yang membuat kita lebih diversifikasi lah lokasi. Karena kita melihat usaha daripada pemerintah untuk tidak Jawa sentris, tentunya harus diimbangi dengan pemain-pemain semen,
untuk siap sedia kan. Kalau nggak siapa yang supply. Nah itu yang kita lakukan. Oke, ini menarik sebenarnya. Tapi pengen tahu juga sih sebenarnya sisa dari serapan semen yang saat ini mungkin akan seperti apa nanti orientasinya begitu ya untuk semen-semen saat ini. Saya mau ke Susi dulu. Susi, industri semen ini secara overall sebenarnya seperti apa? Saya rasa fundamental ya. Karena kan kalau kita lihat tadi kan sebenarnya ada oversupply, penurunan permintaan juga. Walaupun memang dari sisi pemerintah sebenarnya nge-boosting pembangunan dan juga infrastruktur. Tapi asal fundamental sebenarnya dari sisi industrinya seperti apa yang dilihat? Ya kalau kita lihat memang di 2023 masih oversupply ya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian kalau di tahun kuartal 1 2024 berdasarkan data yang udah rilis itu memang komposisi dari semen kantong ya sama semen curah itu justru semen curah itu yang malah lebih tumbuh ya Pak di kuartal 1. Jadi kalau kita lihat memang untuk semen curah itu tumbuhnya sekitar 14,9% di kuartal 1. Kemudian untuk yang semen kantong itu justru turun 5,4%. Makanya ini salah satu yang menjadi pendorong industri semen kantong turun. Makanya kalau kita perhatikan beberapa saham di industri semen di kuartal 1 itu justru banyak yang labanya turun ya Pak. Kalau kita lihat karena memang secara industri atau permintaan semen kantong itu menurun. Salah satunya memang di mana properti kita masih cukup melemah. Tapi kalau kita perhatikan juga di mana kan pemerintahan sebelumnya atau Pak Jokowi itu sudah menyediakan proyek infrastruktur itu sekitar 422 triliun ya Pak ya. Yang memang diharapkannya bisa memboosting infrastruktur dan juga bisa mendorong properti baru nih yang nanti dimana bisa mendukung dari industri semen tersebut. Oke, berarti memang melandainya atau menurunnya permintaan memang ada beberapa sektor begitu ya yang kemudian juga mengalami penurunan permintaan. Tapi kalau kita bicara balik lagi dari sisi suku bunga nih Pak Kris, sebenarnya ini akan cukup seperti apa sih mengganggunya khususnya untuk ke profitabilitas, kemudian dari sisi biaya produksi, ini seperti apa nih Pak di saat kondisi dan situasionalnya seperti ini lagi suku bunga higher for longer seperti ini? Suku bunga akan kena di KPR. Karena nih dari segi permintaan, karena kan biaya KPR cenderung tinggi. Betul. Tapi di Indonesia itu cukup unik, pembeli rumah itu yang memakai KPR dengan yang memakai uang sendiri hampir seimbang dan bahkan lebih besar yang pakai uang sendiri. Tapi memang tadi yang saya bilang, yang pakai uang sendiri ini lebih cenderung taruh uang di bank selagi bunganya tinggi. Tapi nanti kalau bunganya udah diturunkan, saya percaya properti dan landed house akan booming. Dan mungkin mesti diingat yang kedua, faktor mengenai subsidi PPN. Kan ada subsidi PPN untuk landed house. Nah ini kebijakan yang menurut saya sangat baik. Ini akan boosting landed house. Nah balik ke pertanyaan tadi, satu pihak suku bunga yang naik bagi pemain-pemain semen yang membiayai biaya modalnya dengan pinjaman. Nah ini pinjamannya jadi makin mahal, ya kan? Iya, betul. Nah ini betul. yang kita dihimpit di dua tempat, satu permintaan turun, satu biaya untuk financingnya naik, karena kan biaya untuk bayar pinjaman makin tinggi. Suku bunga dan lain-lain. Nah sedangkan waktu kita mau naikkan harga semen untuk pass through ke masyarakat, tentunya di kuartal 1 susah tadi seperti Ibu Susi ngomong, kuartal 1 biasanya semen paling lemah, apalagi kuartal 1 kali ini, karena kuartal 1 hari ini ada kampanye, ada masa pemilu, ada masa MK, masa ketidakpastian, kemudian ada fasting month yang panjang yang digeser, kemudian ada musim hujan, musim banjir, biasanya memang kuartal 1 kuartal yang paling rendah bagi semen. Tapi biasanya kuartal 2 kita akan naik, kuartal 3 kita biasanya naik sangat tinggi, kuartal 4 agak turun lagi karena musim hujan datang lagi. Semen selalu begitu cyclical, jadi jangan khawatir. Jadi para investor mungkin ini biasa saja sih sekuartal 1 lemah. That's okay. Saya sih oke-oke aja. Karena masih akan terlihat lagi nanti seasonnya akan naik lagi di kuartal 2 dan juga kuartal 3. Dan akan selalu seperti itu sebenarnya. Secara tahunan trennya seperti itu. Tapi kan memang tahun ini selain tadi dari dalam negeri cukup unik, ada berbagai macam sentimen termasuk pemilu, ada MK, ada kampanye. Di luar negeri kan juga ada ketegangan politik segala macam gitu. Ini ngaruh nggak sih untuk rantai supply, untuk bahan baku gitu? Seperti apa sih Pak sejauh ini? Apa masih bisa teratasi dengan baik Pak Kris? Kita sangat dependen dengan batu bara. Batu bara ini 100% supply dari domestik. Jadi rantai pasokan tidak ada masalah. Tapi batu bara ini kita beri ekuivalen US dollar ya. Jadi waktu US dollar-nya terbang, 4-5% depresiasi, kita bayar biaya energi kita juga naik, 4-5%. Terus yang kedua ada WTI, jadi fuel index.
Nah, ini akan mempengaruhi BBM industri, ya kan? Jadi BBM industri kita juga naik. Nah, tetapi kalau rantai pasokan yang terganggu cuman bagi kita nih craft paper doang. Kita kan semen kantong semen itu kita import craft papernya karena tumbuhnya di daerah dingin di Eropa. Nah, itu yang kami expect di pertengahan kedua ini harga craft paper akan naik. Karena mereka sudah sounding seperti itu, jadi rantai pasokannya kena. Jadi craft paper itu yang akan kena bagi kita, tapi itu biayanya ya mungkin sekitar di bawah 10% lah. Jadi nggak gitu signifikan. Tapi yang signifikan sebetulnya US dollarnya. USD-nya. Nah, ini USD-nya kan juga lagi menguat terus terhadap IDR nih. Seperti apa nih Pak? Ada strategi khusus nggak dari perusahaan? Jadi 50-60% biaya kita direct dan indirect related ke US dollar. Nah, jadi tentunya sebetulnya saya berharap waktu konsumsi agak kuat, mungkin kita berharap kita bisa pass through kenaikan ini ke market. Tapi tentunya karena itu kan hal yang wajar. Hal yang wajar. Karena bukan kita saja yang kena, bukan Indosemen saja, tapi semua pabrikan kita ngalamin yang sama, yaitu harus beli dalam US dollar equivalent yang lebih tinggi, harus menanggung biaya transportasi dengan bayar BBM industri yang lebih mahal. Nah, itu yang kita hadapi.